Shalom saudara-saudara, dimanapun saudara berada, saya Jessica Abraham berharap dan berdoa selalu kalau saudara selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Doa Meneguhkan Iman. Saya berdoa kiranya dari firman Tuhan yang akan disampaikan ini, setiap dari kita akan mendapatkan kekuatan untuk kita bisa teguh berdiri di dalam iman, dan saya juga berharap untuk setiap dari kita mengambil keputusan untuk mulai berdoa dengan lebih giat. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang punya Alkitab kita buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-39 sampai 46. Saya mau membacakannya untuk saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan, lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Bolehkah saya tanya kepada saudara, apa yang kita lakukan ketika kita terutama sedang ada dalam kesulitan? Saya ingat saya pernah nonton satu video, satu film, judulnya The Matrix. Mungkin beberapa dari saudara pernah juga nonton film ini. Di dalam film ini dikisahkan ada seorang pahlawannya, juaranya namanya Neo. Dan si Neo ini punya kekuatan yang luar biasa di dalam dunia The Matrix. Tetapi ada satu waktu di mana si Neo ini diserbu, dikepung oleh begitu banyak orang sehingga dia kepepet. Dan seberapa hebatnya pun dia bisa pukul lawannya, dia bisa tendang lawannya, dia bisa memakai bela dirinya untuk membela dirinya dan melawan musuhnya. Tapi di kejadian di mana dia kepepet, dia hanya punya satu option, satu pilihan yang bisa membuat dia selamat, yaitu dia harus cari jalan keluar. Tapi karena dikepung dari segala arah, Neo hanya bisa cari jalan keluar kalau dia meminta tolong orang lain. Ada temannya, timnya dia yang memiliki satu teknologi canggih seperti satelit infrared. Dan mereka juga punya GPS untuk melacak si Neo ini ada di mana. Dan ketika Neo minta tolong, teman-temannya inilah yang akan berkata, "Oke, kamu nanti ke sebelah kanan, kamu lihat ada tembok, kelihatannya tembok, padahal itu bukan, kamu tendang aja. Nanti dari sana ada lorong yang kamu bisa pergi dan kamu bisa kabur dari orang-orang yang mengejar kamu." Dari cerita sederhana ini mengingatkan saya tentang hubungan kita dengan Tuhan harusnya seperti itu. Bahkan bukan hanya di waktu-waktu kepepet seharusnya ya. Harusnya hubungan kita dengan Tuhan adalah seperti Neo dengan temannya itu yang punya teknologi infrared, yang bisa melihat peta, yang bisa lihat GPS. Dan doa itu seperti koneksi yang dibuat oleh Neo dengan temannya tersebut. Artinya kita sebagai manusia ketika kita menjalani hidup sehari-hari, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Walaupun kita merasa kita mampu, walaupun kita merasa kita bisa, kita hebat. Tapi kita harus sadar bahwa tanpa ada arahan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak bisa melakukannya sendirian. Saya pernah dengar satu quote yang luar biasa, menusuk bahkan hati saya sendiri saudara. Dikatakan, prayerless is pride. Artinya, kalau kita tidak pernah berdoa, prayerless, nggak pernah doa,
is pride, adalah kesombongan. Seringkali kita merasa, saya nggak sombong kok, saya rendah hati, saya nggak pernah membanggakan diri saya mau melakukan apapun tanpa ada orang memuji. Tapi ternyata dari quote ini saya diingatkan, kalau kita tidak berdoa, artinya kita sedang mengandalkan kekuatan sendiri. Artinya dengan kata lain, kita ini sedang sombong, merasa tidak perlu Tuhan, tidak perlu ada koneksi. Kita bisa mengerjakan semuanya sendirian. Padahal kalau kita lihat di dalam firman Tuhan tadi berkata, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Ternyata Yesus dia punya kehidupan doa. Yesus kita tahu dia 100% adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia 100% Allah dan 100% manusia. Tetapi meskipun Yesus adalah 100% Allah, di dalam kemanusiaannya dia tetap mengandalkan Tuhan untuk berdoa. Dan terutama kalau kita lihat di perikop yang baru kita baca, Yesus memasuki masa kesesakan, di mana dia tahu dia punya misi untuk menyelamatkan seluruh dunia. Tapi jalan kepada misi itu bukan jalan yang mudah. Apalagi dalam kemanusiaannya Yesus itu sesuatu penderitaan yang di luar pemikiran kita. Karena dia harus naik ke atas salib. Dan yang luar biasa, dia juga tahu bahwa ketika nanti dia disalib, dia mengerti benar bagaimana murid-muridnya juga akan mengalami kesulitan. Dan karena itulah Yesus yang terbiasa doa sendirian, dia mengajak murid-muridnya juga untuk berdoa. Saya mau sama-sama merenungkan dengan saudara. Ada 3 hal yang kita perlu sadari. Mengapa Yesus berdoa dan mengapa kita pula murid-murid Tuhan Yesus harus berdoa. Hal pertama yang saya lihat adalah ternyata doa meneguhkan kita. Di dalam Injil Lukas tadi, pasal 22 ayat ke-40 dikatakan, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tahukah saudara bahwa pencobaan selama kita ada di dunia ini selalu ada. Jangan karena kita merasa, saya anak Tuhan, pasti tidak akan ada pencobaan. Tidak seperti itu. Anak dokter contohnya, dia juga bisa sakit ada virus yang menyerang. Karena itu kalau kita bilang, karena saya sudah jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, saya pasti tidak akan bertemu dengan pencobaan. Ingat bahwa selama kita tinggal di dalam dunia, iblis dan juga keinginan diri sendiri ini bisa mencobai kita. Membuat kita menjadi jauh dari rancangan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat, Yesus sendiri pun pernah mengalami pencobaan. Yesus yang jelas-jelas adalah anak Allah, Allah yang menjelma jadi manusia. Tetap dicobai oleh si iblis. Karena iblis tahu, gak apa-apa dicoba aja, siapa tahu jatuh. Apalagi kita, iblis juga akan terus mencobai kita. Berharap agar kita bisa lengah dan kemudian kita jatuh. Pencobaan berupa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu diberikan oleh iblis dari segala sisi. Ada dalam manusia kita yang telah jatuh dalam dosa. Dan kalau kita perhatikan ternyata cara iblis memberikan pencobaan itu tailor-made atau artinya dicocokkan dengan kelemahan kita. Kalau saudara ingat, Yesus ketika dia lapar, pencobaannya adalah, ayo buatlah batu ini menjadi roti. Ketika Yesus lapar, kelemahan dia itu di bagian perut. Sebagai manusia tentu dia bisa merasakan kelaparan juga. Karena itu iblis mencobai dia. Ayo, kalau kamu lapar nih sekarang, kamu kan punya kuasa. Ayo ganti batu menjadi roti. Kalau kita lihat ternyata iblis mencoba menjatuhkan kita senantiasa dengan hal-hal yang memang kita lemah di sana. Dan bagaimana caranya agar kita bisa terluput dalam dosa? Dalam pencobaan, Yesus jelas berkata, hai kamu berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ternyata
di dalam doa ada kuasa yang bisa menjaga kita agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Saya teringat ada sepasang suami istri pengusaha yang istrinya senang sekali menghabiskan waktu untuk berdoa. Satu kali setelah menikah sekian lama, tiba-tiba istrinya menghampiri suaminya dan dia berkata, "Pah, hari ini kamu mau meeting ya? Saya tadi pagi berdoa, ada perasaan tidak damai sejahtera. Papa doakan dong, nanti ketemu dengan klien ini." Lalu papahnya atau suaminya bilang, "Saya selama ini tidak pernah istri saya mencampuri keputusan-keputusan bisnis saya. Hanya kali pertama itu saja." Dan dia lakukan bukan karena dia mendengar desas-desus dari orang, mengenai kliennya seperti apa, tidak. Tetapi karena setelah selesai berdoa, dia merasa ada tidak damai sejahtera dalam hatinya. Lalu istrinya mengingatkan kembali suaminya bagaimana mereka merintis karir dengan baik, dengan bantuan Tuhan, bagaimana mereka menjaga nama baik, reputasi, mereka menghindari hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam bisnisnya. Dan istrinya mengingatkan bagaimana Tuhan memberkati mereka secara luar biasa. Dan istrinya bilang, "Pah, hati-hati ya. Kalau ada keputusan yang akan dibuat yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, lebih baik kita rugi uang daripada kita harus menghilangkan semua kehidupan kita atau mungkin hubungan kita atau hal-hal lain yang kita tidak tahu apa karena kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Enggak apa-apa, lebih baik rugi uang." Dan benar saudara, siang itu suaminya pergi bertemu dengan klien yang kelihatannya on paper semuanya baik-baik saja. Walaupun ada 1-2 hal yang mengganjal karena memang ada beberapa praktis atau sistem yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan hari itu karena ketika suaminya mau tanda tangan, dia ingat istrinya memperingatkan di pagi hari karena doa. Suaminya mengambil keputusan untuk tidak menandatangani dulu pada hari itu. Dia kasih jarak sekitar 1 minggu. Dan saudara tahu dalam 1 minggu ini ternyata Tuhan membukakan hal-hal yang tidak benar. Yang membahayakan kalau sampai pengusaha itu menandatangani perjanjian tersebut. Ini bukan berbicara mengenai opportunity bisnis saudara. Tapi yang mau saya tekankan adalah ternyata orang yang berdoa mendapatkan arahan, tuntunan, peringatan Tuhan. Dan orang yang berdoa diteguhkan imannya. Sehingga dalam situasi yang sulit mau ambil keputusan yang mana. Yang mungkin menguntungkan tetapi tidak menyenangkan Tuhan. Mana yang harus dipilih? Doa membuat kita kuat. Sehingga kita bisa mengutamakan Tuhan. Hari ini, apakah saudara sudah berdoa dalam keseharian kita? Apakah iman saudara kuat? Ataukah saudara hanya merasa, saya bisa melakukan semuanya sendirian? Ingat ini, di dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Agar iman kita kuat, roh kita kuat, kita perlu berjaga-jaga dalam pembacaan firman dan juga dalam doa. Karena seringkali pencobaan mengenakan daging kita. Tetapi ketika kita berdoa, Roh Kudus menguatkan kita untuk dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang firman Tuhan inginkan. Dan bukan hanya itu, firman Tuhan menjadi firman yang hidup yang menguatkan kita. Karena itu doa menguatkan iman kita. Tetapi yang kedua saya lihat Yesus berdoa dan kita juga perlu berdoa karena ternyata doa menolong kita menerima kehendak Bapa. Lukas 22 ayat 42 tadi dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Seringkali dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kita inginkan, kita harapkan, namun di dalam keterbatasan kita, kita tahu yang menjadi penentu utama adalah kedaulatan Tuhan. Dan terkadang kehendak Tuhan itu tidak mengenakan buat kita. Atau kehendak Tuhan itu mungkin bertentangan dengan daging kita.
Saya tidak mengatakan bahwa Yesus tidak mau naik ke atas salib, bukan. Dari awal, Yesus adalah Allah. Yesus, Bapa, Roh Kudus adalah satu. Karena itu Allah Tritunggal punya kehendak untuk menyelamatkan manusia melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kasih karunia, Yesus turun ke dunia dan ketika orang percaya dia diselamatkan. Tapi ketika kita melihat dari sisi manusianya Yesus, jelas naik ke atas salib itu tidak enak, saudara. Karena itu Yesus bilang, kalau boleh cawan ini, penderitaan ini lalu daripada aku. Tapi bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Sekali lagi bukan bicara bahwa kehendak Yesus dan kehendak Bapa berbeda, tidak. Tetapi yang saya pelajari di sini adalah ketika kita berdoa, kita menyelaraskan kehendak kita, mengingatkan lagi siapa kita di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita minta kekuatan untuk bisa menghadapinya. Saya ingat waktu saya hamil, umur kandungan 10 minggu. Ada dokter yang cek dan kemudian dia mensarankan untuk kita mengambil keputusan. Apakah anak ini mau diteruskan ataukah mau dihentikan kehamilannya. Lalu saya bertanya kenapa? Ternyata dokter ini bilang ada kemungkinan anak ini mengalami gangguan karena di belakang kepalanya, di lehernya ini ada seperti benjolan yang menunjukkan ini ciri dari anak yang akan mengidap Down syndrome. Dan ini buat saya menjadi pukulan yang begitu kuat, yang begitu menakutkan. Saya tidak pernah hamil sebelumnya dan saya juga membayangkan Tuhan sulit sekali untuk menerima kalau memang ini kenyataannya. Tuhan tolong Tuhan, Engkau yang sembuhkan. Saya doa dengan suami juga dengan beberapa teman minta kasih karunia Tuhan untuk bisa menyembuhkan anak ini. Dan dokternya memang bilang kita tunggu ya 2 minggu lagi. Di minggu ke-12 bagaimana keputusannya. Saya doa di sana. Tapi dalam satu titik, di dalam doa yang saya panjatkan sama Tuhan, saya bisa menerima dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang di depan dapur api bilang, kalau Tuhan mau meluputkan kami, terpujilah Tuhan. Tapi jika tidak, aku, Sadrak, Mesak, Abednego tidak akan menyembah dewa yang lain, tapi kami akan tetap menyembah Tuhan. Perasaan penerimaan seperti ini saya yakin tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak berdoa. Kita boleh tanya sana sini, tanya pendeta, tanya saudara, tanya pendapat, cari di Google. Apapun itu kita bisa lakukan. Tetapi saya yakin kekuatan iman untuk menerima kehendak Tuhan itu hanya kita dapatkan ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya bersyukur anak saya dilahirkan dengan normal, tidak ada hal yang mengganggu, tidak ada hal yang lain yang terjadi. Dia lahir dengan sempurna. Tetapi yang saya ingat dan terus pelajari dan saya hidupi sampai hari ini, bahkan saya sharingkan kepada saudara adalah ketika di dalam keadaan yang terdesak dan kita bingung, kita melihat, kita maunya ini sih Tuhan, A. Tapi kita tahu dalam kedaulatan Tuhan mungkin ada jalan lain yang Tuhan sediakan buat kita. Dan dalam doa kita bisa berteriak sebagaimana Yesus berteriak. Ya Bapa, kalau boleh lewatkan cawan ini daripadaku. Tetapi dalam doa kita bisa mendapat kekuatan untuk berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan kita percaya kalau kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, maka penyertaan Tuhan akan ada, kekuatan Tuhan akan ada, bahkan mujizat akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu, terima kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sama seperti kalau kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Itu doa kita. Hari ini saudara, apakah saudara punya satu hal atau dua hal yang saudara tahu? Ini keinginan daging saya,
Tapi saya tahu kehendak Tuhan rasanya berbeda dengan apa yang saya mau. Maukah saudara hari ini mengambil waktu untuk berdoa dan berkata pada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau, lakukanlah ini. Tapi kalau tidak, aku tetap akan menyembah-Mu. Karena yang aku inginkan adalah bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Percaya kalau Yesus adalah Tuhan kita, kita bisa menerima segala keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Saya melihat Yesus mendapatkan kekuatan ketika dia berdoa. Dia bisa menerima kehendak Tuhan. Dia maju ke atas salib. Saya melihat dalam kemanusiaannya Yesus. Sekali lagi bukan bilang Yesus gak mau saudara. Tetapi sebagai manusia yang 100% juga Yesus bisa mengatakan ya, jadilah kehendakmu. Dan yang luar biasa yang ketiga ternyata Yesus berdoa dan juga kita harus berdoa karena doa mengaktifkan kuasa ilahi. Lukas 22 ayat 43 berkata, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Wow, luar biasa. Ketika kita berdoa ternyata malaikat di sorga diturunkan untuk memberikan kita kekuatan. Luar biasa sekali. Bagaimana kita caranya bisa mengaktifkan kuasa supranatural? Satu-satunya kuncinya adalah kalau kita berdoa. Saya ingat ada kesaksian seorang yang hidupnya berantakan. Dia suka dugem, dia suka party. Dan dia cerita sebetulnya orang tuanya sering mendoakan dia, terutama mamahnya. Satu kali sehabis party dia tipsi, pusing ya, karena habis minum-minuman. Dia bawa kendaraan, dia bilang saya sih nggak ngantuk ya, saya nggak mabok. Tapi ketika dia bawa kendaraan dengan kecepatan kencang, tiba-tiba mobilnya itu menabrak pembatas tol dan berputar beberapa kali sampai ke tanah yang di sebelah palang itu. Luar biasa dia cerita, saya keluar dan begitu keluar tidak ada scratch sedikit pun. Di wajah tidak, di tangan tidak. Padahal itu mobilnya hancur. Dia bilang sampai kaca depan itu semuanya remuk, pecah. Tetapi tidak ada satupun scratch, tidak ada satupun goresan dari tubuhnya. Dan ketika dia cerita dia bilang, pada malam itu, saat itu sudah selesai dia harus telepon orang tuanya untuk bisa jemput dia. Tapi mamanya bilang, di malam itu mamanya udah tidur. Dia anaknya ada di luar kota, tidak tahu sedang party, sedang dugem. Tapi di kota yang lain mamahnya terbangun dan mamahnya punya dorongan yang kuat untuk mendoakan anaknya. Jadi tanpa mengetahui apapun, mamahnya berdoa. Berdoa untuk keselamatan anak ini, meminta Tuhan agar anak ini bisa sungguh ikut Tuhan. Dan yang luar biasa, di jam yang sama kejadian itu terjadi. Dan secara ajaib, orang ini tidak ada luka sedikit pun, tidak ada goresan apapun, dilindungi Tuhan dengan luar biasa. Bukan berarti dia boleh lagi kemudian menggunakan, memanfaatkan kasih karunia Tuhan untuk party lagi, untuk dugem lagi. Percaya kalaupun kecelakaan akan selamat, bukan. Tetapi kita melihat ketika orang tuanya berdoa, di kota yang lain ada keselamatan, ada pertolongan dari Tuhan. Saya percaya kalau bukan Tuhan pasti udah gak ada ini orang. Tapi karena Tuhan yang menolong, luar biasa. Dahsyat sekali, dia bisa diselamatkan. Hari ini saya mau tanya sama saudara, apakah kita lebih sering mengandalkan kekuatan kita? Ataukah kita percaya saat kita mengangkat tangan, Tuhan yang turunkan tangannya? Artinya angkat tangan bukan menyerah. Angkat tangan artinya kita berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah melakukan semuanya dengan yang terbaik. Tapi saya percaya, kalau Tuhan tidak menolong, saya tidak akan bisa. Karena itu kita angkat tangan, kita memuji Tuhan. Dan percaya Tuhan akan menurunkan tangannya, melakukan mujizat. Malaikat bisa dikirim bahkan untuk menolong kita. Saya teringat dengan ayat yang berkata,
Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita orang yang menerima Tuhan Yesus adalah orang benar. Karena kita dibenarkan, kita bukan menjadi orang benar karena kita melakukan perbuatan baik, bukan. Kita adalah orang benar karena kita dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus saat kita percaya. Dan firman ini bilang doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Permasalahannya ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau dengan yakin didoakan. Pertanyaannya apakah saudara ketika berdoa itu dengan yakin, dengan iman penuh terhadap karakter Tuhan. Tetapi pertanyaan yang terlebih dahulu seharusnya saya tanya adalah apakah saudara berdoa? Orang benar kalau tidak pernah berdoa, tidak pernah didoakan, tidak ada kuasanya juga. Karena itu hari ini mari kita orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibenarkan oleh darahnya. Mari kita berdoa dan bukan hanya berdoa, berdoa dengan yakin. Bukan karena kita bisa, tetapi kita bilang sama Tuhan, Tuhan yang mampu, yang hebat, yang kuat, yang bisa tolong. Dan ketika kita berdoa, ternyata mungkin di dunia yang kelihatan seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi doa, ketika kita berdoa dengan semangat, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan yakin, ternyata doa ini bisa mengaktifkan kuasa ilahi. Saya berdoa, kiranya saudara ketika rajin berdoa, semangat, tekun berdoa, ada bantuan supranatural yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terakhir saya mau tutup dengan ini. Lukas 22 ayat 44 berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Semakin ketakutan, semakin berdoa. Tuliskan di kolom komen, semakin ketakutan, semakin berdoa. Seringkali buat kita semakin takut, semakin khawatir. Semakin takut, semakin putus asa. Semakin takut, semakin tidak beriman. Tapi Yesus semakin takut, semakin sungguh-sungguh berdoa. Di dalam kesesakan, mari kita berdoa. Berdoa itu susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Kalau saudara bilang, saya nggak punya waktu untuk berdoa. Dengar ini, prioritaskan doa. Karena ketika kita berdoa, iman kita jadi kuat. Ketika kita berdoa, kita bisa menerima kehendak Allah yang melebihi kehendak kita. Ketika kita berdoa, kita bisa mengaktifkan kuasa ilahi yang menolong kita untuk mengalami Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Di akhir zaman banyak masalah yang terjadi. Dan Tuhan Yesus bilang, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau ada pikiran yang mengganggu, membuat kita tidak bisa berdoa. Kalau ada jadwal yang terlalu padat, yang mengganggu, yang membuat kita tidak bisa berdoa. Mari kuasailah diri kita. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena doa menjangkau tempat-tempat yang tidak bisa kita jangkau. Doa menguatkan hati kita, iman kita yang tidak bisa dikuatkan dengan apapun. Dan saya percaya doa merupakan bukti nyata bahwa kita mau mengandalkan Tuhan. Kalau kita bilang saya hamba Tuhan, Tuhan adalah Tuhan saya. Dan saya percaya ketika kita berdoa ada sesuatu yang Tuhan kerjakan yang dahsyat dalam hidup kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, saya mau berdoa buat saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah disampaikan. Firman yang sederhana, yang memperlengkapi setiap kami. Tapi kami tahu Tuhan, firman ini tidak akan hidup sebelum kami mempraktekannya dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk berdoa. Biarkan kami membangun waktu-waktu kebiasaan untuk kami dapat berdoa. Karena kami tahu, tanpa doa kami ini sombong. Tetapi ketika kami berdoa, kami sedang mengandalkan Tuhan. Dan
Kami percaya Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan menjadi kecewa. Orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami Engkau, mengalami mujizat, mengalami terobosan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman ini ya Roh Kudus, supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.